perwira Angkatan Udara Amerika, dan ini adalah lulusan dari akademi akademi militer yang bergengsi ini di Amerika ini ya, West Point, dan kemudian menjadi profesor politik. Cara pandangnya ini cukup menarik, Bung Rocky ini ya, punya latar belakang yang sama, sama-sama militer seperti Pak Prabowo. Ya, soal global security yang juga masih bergejolak di Timur Tengah, potensi terjadi perang great power di Asia Pasifik juga saya kira dideteksi dengan baik oleh Pak Prabowo, sehingga ada seorang tokoh yang kita kenal, John siapa namanya itu yang dekat dengan Putin sebetulnya. Jadi saudara John Mearsheimer, sekali lagi saya cuma baca sepintas, tapi kira-kira kita bisa kenali pikiran dia yang berupaya untuk memberi semacam perspektif realisme. Kalau kita baca politik internasional, ada perspektif realisme, yaitu mereka yang menginginkan sebaiknya bersiaplah untuk bahkan menganeksasi, menyerang, atau mereka yang pro perang. Jadi perspektif John ini juga ada dalam perspektif kaum realis, beda dengan kaum pasifis yang berupaya untuk menghasilkan perdamaian. Jadi kita mungkin bisa ingat bagaimana Amerika memamerkan postur politik dia itu di Ukraina dengan menatokan Ukraina, dan itu yang jadi kalau kita baca-baca 3 tahun lalu itu kan Profesor John ini justru mensponsori semacam upaya untuk menatokan Ukraina, dan itu yang kemudian membaca bahwa Amerika menatokan Ukraina, dan itu menimbulkan semacam kecemasan dari Putin di Rusia tuh. Jadi kita lihat misalnya kenapa Pak Prabowo mengundang seorang pakar politik internasional yang perspektifnya realis. Jadi itu juga penanda, bukankah kita Indonesia itu tidak berperspektif realis? Karena kita tahu bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menggertak tetangga, apalagi menggelar pasukan atau kekuatan militer kita di mancanegara. Kita dikenal sebagai negara yang selalu mengirimkan pasukan perdamaian. Jadi orang bertanya kenapa perspektif politik internasional melalui Profesor John Mayer ini dijadikan sumber pembekalan bagi para menteri. Mungkin Pak Prabowo lagi mencari semacam strategi apakah Indonesia akan terlibat di dalam negosiasi damai, atau Indonesia harus bersiap kalau terpaksa harus masuk di dalam proxy war dengan satu atau dua superpower atau great power yang akan menjadi tutor kita tuh. Jadi sekali lagi ini hanya upaya kita untuk menduga arah politik kebijakan luar negeri, terutama di bidang diplomasi dan pertahanan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi sekali lagi poin saya adalah kita membaca kurikulum pembekalan ini di dalam upaya untuk membaca secara lebih futuristik apa sebetulnya arah politik luar negeri kita di bidang pertahanan.